Bab 172. Kemarin saat berkencan dengan Isabel tidak pernah melihat akun media sosial milik Ravindra. Maka sama sekali tidak tahu kehebohan yang terjadi di sana. Sejak kemarin, foto mereka telah menempati posisi pertama pada topik terhangat, langsung menendang jauh berita kerjasama artis papan atas. Artis-artis itu pasti kesal melihatnya. Mereka sudah menyiapkan kejutan itu dengan sangat lama. Sebelum berhasil mendapat sorakan penggemar di dunia maya, malah sudah tertimpa oleh kiriman tebar kemesraan itu. Saat ini seluruh isi media massa sedang merundingkan siapa sebenarnya perempuan yang begitu diagung-agungkan Ravindra. Saat foto gandengan dua orang dibagikan, akhirnya desainer cincin sepasang pernikahan itu bersuara. Dia mengaku bahwa dialah yang membuatkan cincin untuk Ravindra beserta istri. Semua penggemar spontan iri dan cemburu pada Isabel. Sungguh hampir gila saat mendengar kenyataan itu. Dalam sekejap, tidak sedikit orang mengunjungi akun media sosial Isabel. Dari pengikut yang hanya berjumlah 500 orang menjadi 5 juta orang. Isabel belum membuka akun media sosialnya, maka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat Isabel membuka akun media sosialnya, dia hampir menangis. Astaga, hampir membuat media sosial menjadi hang. Sungguh heboh. Isabel membagikan sekumpulan foto di akun media sosialnya. Itu adalah foto-foto yang pernah diteruskan oleh Ravindra. Melihat pasangan suami istri yang paling menarik perhatian itu memamerkan kemesraan dengan rendah hati. Semua penggemar Ravindra menangis di kamar mandi secara bersamaan. Dan yang terpenting adalah dia sama sekali tidak merasa menjadi istri Direktur Kitadara Finance Group adalah sesuatu yang istimewa. Dia bahkan tidak menjadi pengikut akun media sosial suaminya. Sama sekali tidak. Semua penggemar Ravindra hanya memberi Isabel ekspresi bengong. Apakah kalian sudah melihatnya? Ini baru sifat seorang istri direktur. Dia tidak mempersalahkan jutaan perempuan muda yang terus membicarakan dan mengejar suaminya. Dia juga tidak peduli dengan kenyataan bahwa suaminya memiliki banyak penggemar dari berbagai belahan dunia. Setiap harinya, dia hanya membagikan foto pemandangan dan makanan enak. Dia juga sangat rendah hati. Tidak pernah memamerkan tas mahal ataupun kemesraan pasangan. Sungguh menusuk hati para jomblo. Para perempuan jomblo menyatakan, "Istri direktur, kami kagum padamu." Isabel tersenyum manis pada beberapa rekan yang sedang duduk di sana. "Apa kabar semuanya? Namaku Isabel." Karyawan-karyawan itu dipilih dari berbagai kantor cabang dalam negeri.
Masing-masing dari mereka adalah orang-orang berpengalaman. Tentu saja memperhatikan akun media sosial direktur adalah salah satu kewajiban mereka. Jadi sejak kemarin mereka sudah tahu soal ibu hamil yang murah senyum itu. Itulah Nyonya bos mereka. Apa kabar Nyonya? Semua orang membalas secara kompak. Isabel merasa canggung. Dia melambaikan tangan dan berkata, "Jangan memanggilku seperti itu." Nando dan lainnya memanggilku ketua. Aku bermarga, Gu. Kalian juga boleh memanggilku Isabel atau ketua Isabel. Baiklah, ketua Isabel. Semua karyawan menjawab dengan serentak. Ravindra sungguh puas di berbagai bidang. Istrinya sungguh pantas dibanggakan. Dengan sangat cepat, dia telah berhasil menyatukan diri dengan bawahan di sana. Rahel berdiri di tengah keramaian sambil mengepal tangan hingga pucat. Melihat tatapan hangat antara Ravindra dan Isabel, hatinya sungguh teriris-iris. Tetapi saat ini jabatannya hanya seorang manajer pemasaran cabang Kotaka. Tidak berhak untuk berada di sisi Ravindra. Tadinya dia mengira setelah kantor cabang Kotaka selesai dibangun, akan berkesempatan untuk lebih dekat dengan Ravindra, memperoleh banyak keuntungan, dan sekaligus memikat kembali hati Ravindra. Berpura-pura lembut selalu menjadi keahliannya. Dengan begitu, Ravindra pasti akan teringat semua kenangan mereka waktu lalu. Tetapi yang tidak pernah terpikirkan oleh Rahel adalah Ravindra sama sekali tidak memikirkan kehamilan Isabel dan langsung membawanya ke kantor. Apa maksudnya berbuat seperti itu? Sebenarnya dia peduli dengan Isabel atau tidak? Jika peduli, kenapa dia tega membiarkan Isabel mengalami kesulitan? Tetapi juga tidak peduli, kenapa dia malah mengumumkan identitas Isabel secara besaran. Ravindra, aku semakin tidak mengerti jalan pikiranmu. Apakah setelah berpisah 6 tahun, kamu telah berubah terlalu banyak, hingga aku sama sekali tidak memahamimu lagi. 6 tahun yang lalu, kamu tidak seperti ini. Raisa yang berdiri di samping terus memperhatikan ekspresi Rahel. Asalkan Rahel cemburu, Raisa pasti merasa senang. Selanjutnya, Ravindra juga memperkenalkan Raisa dan Rahel pada orang-orang. Raisa bersikap sangat berwibawa karena dia adalah wakil direktur. Tentu tidak kelihatan seperti orang biasa, tetapi Rahel, karena tekanan yang baru saja diterima, pembawaannya sedikit membuat orang keberatan. Kelihatan jelas berbeda dengan Isabel dan Raisa. Setelah semua sudah diperkenalkan, Ravindra mengarahkan Isabel dan Raisa langsung ke ruang direktur. Sebagai seorang manajer pemasaran, tentu saja Rahel tidak berhak masuk ke ruangan itu. Raisa, Steven menitipkan kamu untuk membantuku. Sebenarnya aku tidak meminta terlalu banyak. Cukup bantu aku jaga dan lindungi Isabel.
Ravindra dan Isabel sudah saling mengungkapkan isi hati, berarti kertas pembatas jendela antara mereka berdua pun sudah tembus. Tidak ada lagi yang perlu ditutupi. Isabel merasakan keromantisan yang tidak ada tara. Raisa menjawab sambil tersenyum. Baiklah, aku mengerti. Kamu tenang saja, asalkan ada aku, tidak ada yang bisa melukai Isa. Saat waktu menunjukkan jam 10, Vincent pun datang bersama Fiona. Sekumpulan orang ikut di belakangnya. Ruang rapat itu langsung penuh dengan sekejap. Rapat pertama tentu saja menegangkan, dan perdebatan bukanlah hal yang bisa dihindari. Akhirnya Isabel mengerti kenapa Ravindra selalu berpesan pada Raisa untuk menjaganya. Karena rapat itu berlangsung dengan sangat sengit. Meskipun Ravindra dan Vincent sudah menandatangani kontrak, tetapi saja ada poin-poin penting yang perlu dirundingkan dan disempurnakan. Maka dari itu, sepanjang rapat dihiasi perdebatan dan cekcok antar dua grup. Sebagai ketua asisten, Isabel menggerakkan sekumpulan asisten lainnya untuk menulis catatan rapat dengan rinci. Jari tanganku hampir kram. Tim asisten masih tidak terlalu parah, tetapi bagaimana dengan tim sekretaris? Mereka sudah berencana untuk menangis. Entah Ravindra ataupun Vincent, saat berunding keduanya seringkali menambahkan beberapa bahasa asing hingga membuat para sekretaris terbengong dan meminta bantuan pada Isabel. Melihat sekretaris di dua sisi melihatnya sambil mengharapkan bantuan. Jari tangan Isabel langsung terhenti. Dia menjulurkan tangan menahan perut sendiri. Gerakannya sangat pelan, tetapi malah membuat Ravindra dan Vincent terdiam, kemudian melihat ke arahnya. Para sekretaris terharu hingga hampir menangis. Isabel, kami cinta padamu. Ternyata kamulah yang paling tahu caranya. Raisa segera menambahkan alas pada sandaran kursi Isabel agar dia merasa lebih nyaman. Saat ini asisten Wawat masih dirawat di rumah sakit, maka hanya bisa direpotkan Raisa untuk menjaga Isabel. Melihat Isabel yang sedikit merasa lelah, Ravindra dan Vincent langsung menghentikan perdebatannya. Isabel tersenyum dan mengusulkan saran. Kalian berbicara begitu lama, seharusnya sudah haus kan? Nando, ambil dan seduhkan daun teh yang aku bawa untuk Ravindra dan Direktur Vincent. Rahel melihat Isabel berinisiatif bicara, dia pun tidak tahan dan langsung memotong. Isabel, saat ini kita sedang rapat di kantor, bukan di rumah. Isabel mengangkat alis melihat Rahel. Sebagai ketua asisten Ravindra, aku tidak memiliki hak untuk mengingatkannya istirahat. Atau sebagai teman Direktur Vincent, aku juga tidak berhak menyuguhkan segelas teh untuknya. Terlintas ekspresi senyum dalam mata Vincent. Fiona yang duduk di samping malah berkata, benar tuh, kebetulan aku sudah haus juga.
Isabel, apakah ada jatahku? Tentu saja, Isabel menjawab sambil tersenyum. Benar, kata Isabel, sekalipun ini di kantor, bukan berarti harus tegang dan keras. Pada akhirnya Ravindra berkata, sudah, waktu sudah tidak banyak lagi. Sisanya kita diskusikan nanti sore saja. Direktur Vincent, bagaimana jika siang ini makan bersama? Sungguh sebuah kehormatan. Vincent mengangguk sambil tersenyum, mata birunya berkedip dan tertuju pada Isabel. Melihat diskusi itu sudah dijeda, Isabel pun ikut berdiri dan bersiap-siap pergi. Saat ini Rahel tiba-tiba menghampiri dan berkata, Isabel, ada yang mau aku bicarakan berdua denganmu. Isabel melihatnya dengan ekspresi terkejut. Rahel terlihat sangat gelisah. Dia menggigit gigi sambil bersikap tak bersalah. Jangan melihatku seperti itu, dan tidak perlu mengancamku dengan tatapan itu. Aku hanya ingin berbicara denganmu kok. Raisa kebetulan mendengarnya, spontan tertawa dengan suara tertahan-tahan. Dasar Rahel, sedikit-sedikit menangis. Air mata sungguh tak berharga. Seolah-olah seluruh dunia sedang menindasnya. Saat ini untuk mengajak Isabel berbicara berdua saja, mata Rahel sudah berkaca-kaca. Jika ditolak, dia pasti akan segera menangis di depan umum. Tidak menangis di depan laki-laki lagi, malah menangis di depan perempuan. Mata Rahel sudah merah, kelihatan sebentar lagi akan meneteskan air mata. Tentu saja Isabel tidak takut Rahel menangis. Dia hanya cemas akan beredar gosip di dalam kantor, karena sebagian besar karyawan tidak tahu alasan Rahel menangis. Mereka mungkin saja menganggap dirinya memanfaatkan kekuasaan sebagai nyonya direktur untuk menindas perempuan itu. Jika mereka tahu bahwa Rahel adalah cinta pertama Ravindra, maka kesan terhadap dirinya pasti akan kian memburuk. Jika tidak pernah pergi menonton, jalan-jalan, dan berkencan dengan Ravindra, dia sama sekali tidak perlu memperdulikan itu. Karena jika Ravindra tidak mengungkapkan isi hatinya, dia bisa saja memilih untuk meninggalkan tempat itu. Tetapi saat ini perasaan keduanya sudah jelas. Dia pun harus berusaha maksimal demi masa depan berdua. Jadi, Isabel pun mengangguk dan berkata, baiklah, Raisa, kalian pergi dulu, nanti aku susuli kalian. Meskipun tidak tenang, Raisa berpikir sejenak. Di saat seperti ini, Rahel tidak mungkin melakukan apa-apa pada Isabel. Dia pun berkata, aku tunggu kamu di luar. Ada perlu apa langsung panggil saja. Bab 173. Setelah orang-orang di ruang rapat bubar, Isabel berkata pada Rahel, sudah, sekarang hanya tersisa kita berdua. Kamu boleh mulai. Air mata Rahel langsung jatuh ke bawah. Dia memang berparas cantik. Saat menangis, bagai bunga sakura,
yang basah terkena air hujan, sungguh anggun dan memikat hati. Jika laki-laki, rasanya sebagian besar orang tidak akan kuat melihatnya kejadian itu. Sayangnya, yang berdiri di depan dia adalah Isabel. Isabel mengarutkan alis mata. Rahel tidak mengatakan apapun, hanya menangis dan menangis. Sangat disayangkan jika kemampuan itu tidak dikembangkan dalam dunia film. Untuk siapa dia menangis seperti ini? Isabel sendiri juga bukan lesbian kok. Isabel, maafkan aku. Rahel tiba-tiba menjulurkan tangan dan menggoyangkan Isabel, berkata dengan air mata memenuhi wajah, "Aku tahu, sangat keterlaluan, tapi aku sudah tidak tahan. Langsung katakan saja, mereka sedang menungguku." Isabel melepaskan tangan dari genggaman Rahel dan menjaga jarak darinya. Perempuan ini sungguh berhati licik. Jangan sampai memberinya kesempatan untuk melukai diri sendiri dan anak dalam kandungan. Melihat Isabel menolak, Rahel menggigit bibir dan berkata sambil mengalirkan air mata, "Isabel, aku mohon, kembalikan Ravindra padaku. Aku sangat mencintainya. Aku tidak bisa hidup tanpanya." Isabel hampir dibuat tertawa. "Isabel, kamu sama sekali tidak mengerti perasaan antara aku dan Ravindra. Hubungan kami tidak mungkin dilepaskan dengan mudah begitu saja. Sejak kecil, kami tumbuh besar bersama-sama. Saat masih kecil pun Ravindra sudah menyukaiku. Begitu juga denganmu. Demi dia tidak pernah berbicara dengan perempuan manapun di sekolah demi aku. Dia tidak pernah menerima hadiah dan maksud baik perempuan lain. Dia terus menunggu hingga aku berumur 16 tahun untuk menyatakan cinta padaku. Apakah kamu mengerti kepedulian dia terhadapku?" Ravindra berkata, "Saat ini dia hanya bisa berteman denganku karena kamu sudah menjadi istrinya. Tetapi Isabel, apakah kamu mengerti? Perasaan yang dipaksakan selamanya akan terasa palsu. Akulah yang selalu dicintai Ravindra. Dia menikahi kamu hanya untuk bertanggung jawab. Dia hanya tidak ingin posisimu serba salah, maka mengatakan untuk kembali berteman denganku. Isabel, tadinya aku menuruti permintaannya, tetapi saat melihat dia berdiri di sampingmu, hatiku sangat terpukul." Mendengar pelaporan Rahel, Isabel hanya menggelengkan kepala tanpa bisa berkata-kata. Jika bukan karena kencan dan jalan-jalan kemarin, jika bukan karena mendengar ungkapan perasaan Ravindra di telinganya, dia mungkin saja percaya kata-kata Rahel. Melihat Isabel tidak percaya, Rahel memutuskan untuk mengeluarkan jurus mematikannya. "Isabel, seharusnya kamu sadar. Dari dulu Ravindra tidak makan di luar. Apakah kamu tahu kenapa?
Karena saat masih kecil, aku pernah keracunan makanan di luar. Ravindra lah yang menjaga dan merawatku. Dia menemaniku siang malam. Hingga aku siuman, dia berkata, seumur hidup ini tidak akan membiarkan aku makan di luar lagi. Dan akan melakukan hal yang sama denganku. Isabel terkejut tanpa kata-kata. Meskipun dia percaya Ravindra tidak mungkin berpura-pura soal perasaan, karena orang berwibawa dan sombong seperti dia sama sekali tidak berminat untuk berpura-pura. Dengan kata lain, dia sama sekali tidak perlu membohongi dirinya dengan perasaan. Semakin angkuh sifat seseorang, semakin dia tidak akan bermain dengan perasaan pula. Tetapi setelah mendengar perkataan Rahel, Isabel tetap saja merasa sakit hati. Benar sekali, aku memang iri. Aku memang cemburu. Aku akui itu benar. Ekspresi Isabel sedikit berubah. Dia melihat ke dalam mata Rahel. Rahel pun melanjutkan, Isabel, kamu lihat saja. Sudah bertahun-tahun lamanya, Ravindra masih tetap dengan kebiasaan itu. Dia tidak pernah berubah kan? Ini membuktikan bahwa dalam lubuk hatinya dia tidak pernah melupakanku. Hanya saja karena berbicara sampai di sini, Rahel berkata seolah sangat tulus pada Isabel. Sebenarnya kamu juga tidak mencintai dia, benar kan? Aku tahu. Kalian menikah hanya karena kamu salah masuk kamar dan tidak sengaja hamil. Asalkan kamu berinisiatif pergi, Ravindra tidak akan berkata apa-apa. Tentu saja aku tidak menyuruhmu pergi sekarang. Kamu tenang saja. Aku akan menganggap anakmu seperti anakku sendiri. Aku akan mengasuhnya hingga tumbuh besar. Isabel, kamu juga tahu, sebenarnya aku adalah seorang yang berbaik hati. Aku tidak akan merugikan anakmu. Isabel, aku mohon padamu, kembalikan Ravindra padaku ya. Air mata Rahel kembali berjatuhan. Hatiku sangat lemah. Aku paling tidak bisa terluka ataupun melihat orang terluka. Jadi, kamu boleh tenang. Aku janji, demi anakmu seumur hidup ini, aku tidak akan melahirkan anak lagi. Aku akan menjadi ibu yang baik untuk anakmu. Dan aku juga khusus menyiapkan sedikit uang agar setelah meninggalkan Ravindra, hidupmu tidak terlalu menderita. Tentu saja jika mengalami kesulitan nantinya, kamu boleh beritahu aku pasti akan membantumu. Isabel mundur satu langkah, melihat Rahel dengan ekspresi dingin. Dia tidak melakukan pembelaan sedikit pun, hanya berkata dengan perlahan, Rahel, tidak ada gunanya kamu mengatakan semua ini. Sebenarnya mudah sekali. Aku juga bukan orang yang keras. Kamu cukup meminta Ravindra untuk mengatakannya langsung padaku, memintaku pergi dengan patuh, dan kamu tidak perlu mengeluarkan sepeser uang pun, karena aku masih punya harga diri. Rahel terdiam. Jika bisa membuat Ravindra mengatakannya, dia tidak mungkin sampai menangis dan memohon seperti itu lagi.
Melihat Isabel belum juga terjebak, Rahel melangkah ke depan, seketika berlutut di hadapannya. Isabel, anggap saja aku mohon padamu. Nada bicara Rahel semakin meninggi. Apakah kamu sungguh ingin menyiksaku hingga mati? Apakah kamu tidak peduli jika aku mati di sini? Tetapi Isabel, apakah kamu tahu, aku dan Ravindra tumbuh besar bersama. Ayahku dan ayah Ravindra adalah teman baik. Jika aku disiksa hingga mati olehmu, apakah kamu merasa masih bisa lancar berhubungan dengan Ravindra? Isabel menundukkan kepala dan berkata dengan nada semakin dingin, jadi kamu datang untuk mendesakku. Rahel, dari dulu aku tidak pernah melakukan perbuatan jahat. Aku juga tidak pernah berinisiatif merebut pasangan orang. Jika kamu yakin bahwa kalian saling mencintai, mudah sekali, buktikan saja padaku. Tetap pada perkataanku tadi, jika Ravindra datang memberitahuku sendiri, memintaku menyerahkan posisi ini untukmu, aku tidak akan banyak berkata. Aku memang berhati lembut, tapi tidak berarti bisa dibohongi begitu saja. Rahel, kamu telah memohon pada orang yang salah. Sudahlah, jika tidak ada urusan lagi, aku pergi dulu. Isabel tidak melihatnya lagi, berbalik badan langsung meninggalkan ruang rapat. Dia membuka pintu, terlihat Raisa bersandar di tepi pintu. Dia menunggu Isabel sambil menyilangkan kedua tangan di depan dada. Hati Isabel pun mendadak lega dan hangat. Sekalipun dia bertemu banyak laki-laki dan perempuan sampah, pasti ada seseorang di dunia ini yang mengerti dirinya. Ayo jalan. Isabel tersenyum pada Raisa. Raisa pun mengangguk, berbalik badan dan pergi bersamanya. Rahel tidak menyangka semua usaha sandiwara itu tidak berguna sedikit pun. Bagaimana mungkin saat Jennifer memohonnya waktu itu, bukankah hatinya langsung tersentuh? Isabel, kamu tidak terjebak ya? Ini maumu. Jangan salahkan aku lagi. Rahel berdiri dengan pelan, lalu menghapus air mata menggunakan tangan. Wajah sedih dan menderita itu langsung tergantikan dengan ekspresi dingin dan cuek. Rahel mengambil handphone dan memanggil sebuah nomor. Saat telepon diangkat, dia pun mulai bersandiwara dengan penuh penghayatan. Bibi, Rahel sedih sekali. Rahel tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi Ravindra malah tidak memperdulikan Rahel. Isabel dan Raisa sampai di lantai bawah, terlihat semua orang sedang menunggunya. Isabel pun merasa sangat bersalah. Maaf, aku kira kalian sudah pergi dulu. Fiona tersenyum dengan hangat. Tidak apa-apa kok, sekalian berjemur di sini. Setiap hari di dalam ruangan juga tidak baik. Fiona dan Raisa adalah dua kepribadian yang sangat berbeda. Fiona adalah seorang yang lemah lembut dan pendiam. Raisa malah sebaliknya. Meskipun Fiona tidak terlalu akrab dengan Raisa, tetapi sebagai seorang perempuan,
cantik secara otomatis pun mulai membanding-bandingkan diri dengannya. Melihat hubungan Raisa dan Isabel yang begitu akrab, Fiona merasa sedikit kesal, terutama karena Isabel sungguh mirip dengan Sasha. Sasha hampir saja menjadi kakak ipar Fiona. Sekalipun Isabel bukanlah Sasha, Fiona tetap saja menganggap Isabel sebagai orang dalam. Kini, saat melihat kedekatan Raisa dan Isabel, dia pun mulai merasa tidak rela. Jadi saat semuanya akan berjalan keluar, dia malah mengusulkan untuk menunggu Isabel. Usul Fiona pun disetujui oleh karyawan lainnya. Maka semuanya pun memutuskan untuk menunggu sambil mengobrol santai di sana. Raisa sangat berpengalaman dalam berbagai masalah. Dia juga sering dijadikan istri simpanan bagi laki-laki manapun. Bagaimana mungkin tidak merasakan rasa cemburu pada diri Fiona? Dia berpikir keras, rasanya akhir-akhir ini dia normal-normal saja, tidak dekat dengan laki-laki lain. Isabel sama sekali tidak menyadari pertikaian antara Fiona dan Raisa, hanya tersenyum sambil meminta maaf. Tidak apa-apa, kami juga tidak buru-buru. Ayo jalan. Ravindra tersenyum kecil dan menjawab. Di saat mereka akan masuk, Nando tiba-tiba berjalan menghampiri, memberikan handphone pada Ravindra dan berkata dengan suara bisik, "Telepon dari Nyonya." Isabel langsung melihat ke arah Nando yang dipanggil Nyonya oleh Nando. Sepertinya sangat sedikit. Ternyata Ravindra langsung mengangkat telepon dan memanggil, "Bu, ada apa?" Yang dimaksud mertuanya sendiri. Isabel baru kepikiran dia sudah lama menikah dengan Ravindra, tetapi sepertinya belum pernah bertemu dengan mertuanya. Ravindra mendengar perkataan ibunya. Semakin lama ekspresi wajahnya semakin tidak baik, seperti mendengar kata-kata yang tidak mengenakkan dalam telepon. Di saat inilah seseorang tiba-tiba berteriak dengan kaget, "Gawat, ada yang duduk di atap gedung, ada yang mau bunuh diri." Isabel terkejut dan juga mengangkat kepala melihatnya. Terlihat seseorang sedang duduk di atap gedung dengan kedua kaki menjulur ke bawah dan terlihat sangat bahaya. Itu bukan orang lain, melainkan Rahel. Bab 174. Cabang perusahaan Kitadara Finance Group di Kota K terletak pada sebuah gedung yang tidak terlalu besar. Jadi, gedung itu hanya memiliki belasan lantai. Tetapi, meskipun begitu, ketinggian belasan lantai juga cukup membuat orang jatuh hingga tewas. Tanpa rasa ragu, Rahel duduk di atap gedung itu sambil menelepon Ravindra. Melihat telepon dari Rahel, Ravindra tidak berani menghiraukannya. Baru saja ibunya yang tinggal di Amerika Selatan menelepon dan memperingatkan dia untuk tidak membuat Rahel marah. Perkataan Rahel pada Isabel memang banyak rekayasanya, tetapi ada satu yang benar. Orang tua Rahel dan orang tua Ravindra memiliki hubungan yang sangat baik.
Jika tidak, Rahel dan Ravindra juga tidak akan tumbuh besar bersama-sama. Jika tidak, saat Ravindra mengejar Rahel waktu itu, kedua keluarga pasti akan menentang. Semua ini karena hubungan kedua keluarga besar sangatlah baik, dan Ibu Ravindra juga sangat menyukai Rahel. Dan waktu Rahel pergi tanpa kabar, keluarga Rahel telah mengucapkan kata maaf. Hubungan kedua keluarga pun tetap sangat akrab. Tetapi saat ini Rahel sudah kembali. Sebenarnya Ibu Ravindra sangat berharap Rahel yang menjadi menantunya. Ibu Ravindra pun tidak menghadiri pernikahan Ravindra dan Isabel. Semua itu karena ibunya merasa Isabel tidak sebanding dengan Ravindra, tidak cukup pantas untuk menjadi menantunya, dan juga tahu Ravindra menikahi Isabel karena anak dalam kandungan itu. Jadi dia pun tidak membantah dengan keras. Tetapi semenjak Isabel dinikahi hingga sekarang, dia tidak pernah muncul dan berbicara dengannya. Terlihat jelas bagaimana sikapnya pada Isabel. Waktu itu Isabel murni hanya ingin pergi. Dia juga tidak pernah memikirkan lingkungan keluarga kita darah yang begitu rumit. Hingga kemarin saat memastikan hubungan dengan Ravindra, dia pun tidak kepikiran hal itu. Hari ini Ibu Ravindra tiba-tiba menelepon. Isabel baru teringat dia masih memiliki seorang ibu mertua. Mertua yang misterius itu kelihatan tidak puas dengan dirinya. Saat ini mertuanya menelepon Ravindra, paling-paling hanya untuk mendesak Ravindra untuk menerima Rahel. Isabel tiba-tiba merasa sakit hati yang mendalam. Kenapa kisah cintanya begitu berliku-liku? Dia sudah cukup patah hati karena cinta pertama. Dia juga bahkan menyebabkan ibunya sendiri disandra oleh penjahat. Pernikahan kali ini dilakukan dalam keadaan terpaksa. Tadinya hanya memenuhi syarat dalam perjanjian, tetapi malah jatuh hati secara tidak sengaja. Tadinya mengira dirinya sudah menemukan cinta sejati dalam hidup. Belum 2 hari, ibu mertua malah menelepon dan ingin mengembalikan suaminya pada pacar cinta pertamanya. Isabel menghela nafas secara pelan, terlintas ekspresi sedih dalam sepasang matanya. Vincent terus memperhatikan Isabel. Masalah orang di atap gedung, terserah saja jika dia ingin melompat. Yang dia pentingkan adalah kebahagiaan Isabel. Fiona juga terus memperhatikan Isabel. Saat Isabel terluka, dia terlihat sangat mirip dengan Sasha. Karena Sasha sering bersedih secara tiba-tiba, dan kesedihannya itu menjadi sebuah kekuatan yang misterius, mampu menyerang langsung hati orang yang peduli dengannya. Fiona berinisiatif menggenggam tangan Isabel, memberikan ketenangan untuknya. Isabel menoleh, tersenyum dengan haru pada Fiona. Raisa juga tidak ingin kalah. Dia menggenggam tangan Isabel yang lain dan menepuk lengannya secara perlahan. Saat Isabel menoleh ke arah Raisa, matanya sudah menjadi sangat merah.
Yang pertama kali menyadari kesedihan dalam hatinya malah orang lain. Saat ini Ravindra sudah berlari ke lantai atas untuk menghentikan Rahel. Isabel tidak tahu apa yang mereka bicarakan dalam telepon. Hanya merasa di tengah ketidakberdayaan itu ada seseorang merobek-robek sedikit kebahagiaan yang didapatkan dengan tidak mudah. Kita juga ikut melihatnya ke atas saja. Isabel menghela nafas dengan pelan, menekan kembali air mata yang hampir keluar dan melanjutkan. Tidak mungkin membiarkan dia lompat beneran kan? Selesai berkata, Isabel menarik Fiona dan Raisa pergi bersamanya. Mereka bertiga masuk ke dalam gedung. Tentu saja Vincent tidak diam di sana. Dia pun mengikuti dari belakang. Para asisten pun berbondong-bondong ikut dari belakang. Suara sirine mobil pemadam kebakaran terdengar semakin dekat. Terjadi sesuatu pada orang terpandang di kotaka. Ini sungguh berita besar yang mengguncang seisi kota. Maka setelah kabar itu dilaporkan pada polisi, mobil pemadam kebakaran pun bergegas menuju lokasi. Saat Isabel tiba di lantai teratas, melihat Ravindra sedang berdiri di sana sambil membujuk Rahel. Rahel, turun dulu ya. Ada masalah apa nanti bisa kita bicarakan. Rahel terus menggelengkan kepala sambil menangis hebat. Ravindra, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Aku turun. Memangnya kamu akan menceraikan Isabel? Memangnya kamu akan bersamaku lagi? Tidak kan? Kamu hanya sekedar ingin menyelamatkan orang. Kamu sama sekali tidak menyukaiku. Rahel menangis sambil teriak. Ravindra, kenapa kamu melakukan ini? Bukankah aku sudah mengaku salah? Bukankah aku sudah meminta maaf atas kejadian 6 tahun yang lalu? Dari dulu kamu bisa memaafkan kesalahanku. Kenapa kali ini tidak bisa? Kamu bilang akan mencintaiku seumur hidup. Kamu bilang akan selalu menungguku. Tetapi hanya dalam waktu 6 tahun. Kenapa kamu ingkar janji sendiri? Bukankah aku sudah kembali? Kenapa kamu tetap meninggalkanku? Ravindra melihat sekilas Isabel yang berdiri di samping. Seketika merasa sangat canggung. Isabel tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi justru dengan tidak berekspresi, Isabel terlihat semakin. Ravindra lebih berharap ada ekspresi kesal ataupun marah di wajah Isabel. Jika dia kesal atau marah, menunjukkan dia masih peduli. Tetapi jika dia sudah tidak peduli, Ravindra tidak berani berpikir lebih lanjut. Rahel juga melihat Isabel datang, tangisannya pun semakin dibesar-besarkan. Ravindra, aku tanya kamu, apakah kamu masih mencintaiku? Rahel berteriak dengan keras ke arah Ravindra. Setengah dari badannya sudah melayang di udara. Bergeser sedikit saja, dia akan langsung terjun ke bawah. Ravindra sungguh terkejut dengan tindakan Rahel. Jika Rahel sungguh jatuh ke bawah, dia tidak akan mampu menjelaskan pada ibu. Juga tidak mampu menjelaskan pada Stephen. Stephen baru pergi 2 hari,
dan berpesan agar menjaga Rahel dengan baik. Katakan saja, Ravindra, kamu jawab aku. Rahel memang ingin mendesak Ravindra. Bukankah Isabel baru saja berkata dengan yakin, asalkan Ravindra berinisiatif untuk berpisah dengannya, dia akan pergi tanpa ragu. Saat ini Rahel ingin Isabel mendengarnya sendiri. Isabel langsung berbalik badan, tidak ingin membiarkan Ravindra melihat ekspresi wajahnya. Dia hanya mengepal tangan dengan kuat demi melampiaskan suasana hatinya. Raisa menjulurkan tangan, menepuk Isabel, berkata pelan, Isabel, jangan begini. Apapun yang Ravindra katakan, itu bukanlah isi hatinya yang sebenarnya. Saat mengangkat kepala, Fiona melihat pandangan penuh fokus kakaknya. Dalam hati dia mengerti, kakak sungguh telah mencintai Isabel. Benar juga, Isabel terlalu mirip dengan Sasha. Kakaknya pernah sangat mencintai Sasha. Saat ini kakak Sasha sudah tidak ada. Rasanya sangatlah wajar jika kakaknya menyukai Isabel. Secara tiba-tiba, Fiona merasa Isabel cocok juga untuk dijadikan kakak ipar. Meskipun dia jarang bergaul dengan Isabel, tetapi kepribadian seseorang seringkali terlihat dalam setiap gerak-geriknya. Fiona pun berkata pada Isabel, tidak apa-apa jika seluruh dunia tidak mau denganmu, aku mau. Raisa melototi Fiona, aku saja belum mengatakannya, kenapa kamu malah berebut denganku? Fiona pun membalas tatapan mata Raisa. Siapa suruh kamu lelet? Mata Isabel berkedip, terlihat berkaca-kaca. Baiklah, saat aku tidak tahu harus pulang kemana, kalian harus menampungku ya. Jangan protes, aku banyak makan ya. Isabel masih ingin bercanda, tetapi candaan itu terasa tidak seperti candaan lagi. Melihat Isabel berbalik badan, Ravindra pun menutup kedua matanya. Di dalam dunia ini, dia boleh tidak peduli dengan orang lain, tetapi harus peduli dengan ibunya sendiri. Jika hari ini sungguh terjadi sesuatu pada Rahel, ibunya pasti tidak akan memaafkan. Rahel tetap dengan posisi itu, menatap Ravindra tanpa berkata, aku pernah mencintaimu. Ravindra menjawab secara pelan. Mendengar jawaban Ravindra, kepalan tangan Isabel bertambah kuat. Lalu sekarang, apakah masih mencintaiku? Rahel lanjut bertanya. Ravindra tersenyum dengan ekspresi pahit. Rahel, bukankah kamu sudah tahu jawabannya? Ravindra, tetapi aku masih mencintaimu. Aku percaya jika kamu suka melupakan masa lalu kita. Kenangan kita begitu indah. Kenapa kamu melepasku begitu saja? Air mata Rahel mengalir mengikuti bentuk wajahnya. Ravindra, aku tahu tidak boleh memaksa orang seperti ini, tetapi ini sungguh tidak adil bagiku. Aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bersaing. Kamu langsung mengeluarkanku tanpa perasaan. Ravindra kehabisan kata-kata. Ravindra, aku akui hari ini telah bertindak terlalu ceroboh. Tetapi itu karena Isabel. Rahel menjulurkan tangan menunjuk Isabel. Badannya hampir terjatuh karena kehilangan keseimbangan.
membuat Ravindra dan orang-orang di bawah membentangkan tangan berupaya untuk menariknya. Melihat ekspresi Ravindra yang kepanikan, Rahel pun tersenyum dengan bahagia. "Lihatlah, kamu masih panik dengan nyawaku kan? Kamu masih peduli denganku kan?" "Ravindra, aku sungguh senang melihat di dalam hatimu masih ada aku. Aku sungguh bahagia, sekalipun hanya bisa hidup sampai hari ini. Aku juga merasa puas bisa mendapatkan cintamu. Adalah harapan terbesar selama hidupku," Rahel berkata sambil menangis. "Rahel, bolehkan kamu turun dulu? Nanti kita bicarakan baik-baik. Aku akan mengiyakan semua permintaanmu." Ravindra sungguh kaget dibuatnya. Demi menenangkan Rahel, dia sudah tidak memikirkan Isabel lagi. Isabel menutup mata dengan pelan, berbalik badan dan membelakangi mereka. Dia sudah menebak ujung cerita hari itu. Hanya saja dia tidak mampu menebak kekuatan dalam dirinya, entah masih bisa bertahan sampai kapan. "Ravindra, apakah kamu akan menceraikan aku demi menenangkan Rahel? Rahel, apakah kamu sungguh akan mengikuti semua permintaannya?" Aku tiba-tiba kehilangan banyak rasa percaya diri. "Ravindra, biarkan kita mulai lagi dari awal ya." Rahel melihat Ravindra dengan bengong dan berkata, "Bolehkan berikan aku kesempatan bersaing yang adil."